Bilahkan. Saya di sini akan menjadi MC non formal ya pada acara pembukaan writing class pada sore hari ini. Oke, sebentar. Mungkin langsung saja nggih, sambutan dari Direktur UKM LKP 2M, karena beliau sudah hadir di Zoom ini ya. Dipersilahkan kepada Gus Maulana untuk memberikan sambutan dan sekaligus peresmian kelas nih. Karena Gus Daleh belum hadir, mungkin sambutan dulu mungkin ya. Sambutan dulu Gus, monggo. Baik, terima kasih atas waktunya Ning Daerah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini kok belum on cam semua ini. Backgroundnya belum dikasih Gus Haris ya. Coba Gus di-share ke teman-teman peserta biar ramai kita. Background kelas karya fiksi dan non-fiksi. Keren ini, buatannya Gus Haris. Udah dibuat tapi nggak dipakai kan emang ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya takdimi, Gus Ahmad, serta Gus Daleh sebagai pelatih UKM LKP 2M periode 2022. Yang saya banggakan teman-teman teamwork dan juga teman-teman peserta writing class. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan ya untuk bertemu kembali meskipun lagi-lagi via online. Kuliah reguler online, yang masih semester 2 PKPBA-nya juga masih online. Ditambah kegiatan UKM yang disarankan dari kemahasiswaan harus online. Nah, mudah-mudahan Gus Daning tidak merasa bosan dengan kegiatan yang bersifat online ini. Insya Allah nanti kita agendakan ya di pertemuan pertengahan atau di akhir kelas nanti kita adakan pertemuan secara offline jika nanti memang memungkinkan. Alhamdulillah kita telah memasuki hari pertama kegiatan writing class ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Gus Haris sebagai Ketua Pelaksana Writing Class dan juga teman-teman teamwork yang telah menyiapkan, telah mengkonsep kegiatan writing class ini dengan penuh, dengan sungguh-sungguh. Nah, perlu diketahui teman-teman Gus Daning, tujuan diadakannya kegiatan writing class ini sebagai fasilitator ya. Fasilitator Gus Daning dalam berkarya, mengasah kemampuan serta mengembangkan skill kepenulisan. Nah, harapannya memang di akhir kelas nanti teman-teman Gus Daning ini bisa menghasilkan karya berupa buku antologi fiksi maupun non-fiksi. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman Gus Daning yang telah melewati proses seleksi ya, yang tadi pagi dinyatakan lolos. Saya ucapkan selamat dan jangan lupa tetap jaga keistiqomahan, tetap semangat saat berproses ya. Kami harap dengan adanya writing class ini tidak menambah beban, terutama beban tugas ya. Tugas teman-teman yang di mungkin kuliah reguler sudah terbebani tugas. Nah, kami harapkan pelaksanaan writing class ini dilaksanakan dengan enjoy, santai, tapi tetap berfokus pada tujuan. Oke ya. Dan untuk teman-teman Gus Daning yang juga sebagai kontributor jurnal lorong, ada ya? Ini yang ikut writing class dan juga kontributor jurnal lorong. Ada?
Oh, belum join ya. Sekilas saya cek tadi peserta yang lolos ada yang sebagian dari ikut kontributor jurnal lorong juga. Saya harapkan keistiqomahannya ya. Keistiqomahannya dalam mengikuti 2 kegiatan tersebut, baik jurnal maupun writing class. Ikuti rangkaian kegiatan dengan penuh sungguh-sungguh, dengan tuntas ya. Usahakan ikuti dengan maksimal. Insya Allah keikutsertaan sampean semua ini tidak akan sia-sia. Nah, sebagai penutup, mari kita buka kelas writing class ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Monggo dibuka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kelas writing class resmi dibuka. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya sampaikan atas segala kekurangan. Saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Maulana yang telah memberikan sambutan dan yang telah meresmikan writing class ini. Kemudian selanjutnya sambutan dari Gus Dale selaku pelatih UKM RKP 2M. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak? Kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, Gus. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman atau adik-adik. Maaf ya kalau ada musik instrumen ya masuk dalam ini. Karena saya sekarang berada di Cakril ini. Oh, tak kira tadi offline gitu kan. Makanya saya kan di sini aja gitu kan. Tak kira offline. Totonya di-chat sama siapa tadi? Haris Dwi Fatoni ya. Yang ngechat tadi. Oh, online Gus katanya. Oh, ya nggak apa-apa kalau gitu. Maaf ya. Nggak apa-apa. Ini sekaligus musik pengiring biar kalian semangat mendengarkannya. Oke, berbicara tentang penulisan sebenarnya itu adalah hal yang sangat krusial. Kenapa hal krusial? Karena itu adalah bagian terbesar atau inti dari sebuah artikel itu sendiri. Oleh karena itu saya minta dari teman-teman benar-benar dimanfaatkan momentum ini agar tidak terbuang dengan sia-sia gitu. Kenapa? Karena kalau tidak diniatkan secara benar-benar komitmennya yang tinggi, nantinya akan putus di tengah jalan, mengalami kesulitan sedikit langsung loyo, lemas gitu kan. Apalagi nggak ada ayang kan, kasihan. Jadi jangan buang-buang waktu kalian dengan tidak serius, tapi manfaatkan momentum ini dengan benar-benar serius, karena ini adalah bagian terpenting dalam kajian dan penelitian itu sendiri. Apalagi dalam penulisan esai misalnya, penulisan apapun itu, semuanya inti dari sebuah kepenulisan itu. Nah, saya minta teman-teman jangan putus ke tengah jalan, karena kalau sampai putus tengah jalan, bukan hanya Anda rugi, tetapi juga Anda akan malu. Nanti teman-teman kalian akan apa istilahnya ya, kayak semacam kalian sudah ditandai, wah ini nggak bisa diajak berkolaborasi, nggak bisa diajak serius ini. Ya kan ya, betul ya. Ya. Jadi efeknya tidak hanya dari segi internal, tapi juga efeknya dari eksternal. Di sisi lain, kalian dapat modal sosial di sini. Kalau kalian misalnya mengembangkan writing, kalian akan dapat modal sosial. Di sisi lain, kalian juga punya kemampuan dari segi kompetensi. Tidak hanya dari segi kognisi, psikomotorik, tapi juga dari segi afeksi, ya kalian akan dapat itu. Ya. Jadi itu saja penyampaian saya. Benar-benar dimaksimalkan. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ditanyakan ke saya langsung, bisa. Saya langsung akan tanggapi. Insya Allah kalau nggak ada, kalau ada waktu ini ya, kalau ada waktu yang sangat luas. Jadi saya bisa manfaatkan benar-benar untuk bisa mengkoreksi tulisan teman-teman. Misalnya kalau misalnya ditanyakan, ada yang ditanyakan. Dan ingat, jangan malu untuk mengakui kalau memang benar-benar tidak bisa. Jangan malu ya. Ini penyakit. Kayak gini harus benar-benar apa ya istilahnya, diplongkan gitu. Kalau kalian nggak jujur terhadap diri kalian sendiri, ya saya juga akan kerepotan. Bagaimana caranya nanti membimbing kalian kalau kalian sendiri tidak mengakui bahwa saya tidak bisa di sini Gus, di bagian ini. Nggak usah malu.
Jangan sampai malu ya. Gak usah malu, tapi benar-benar harus benar-benar ya istilahnya ya benar-benar jujur pada diri sendiri biar tidak merugikan diri sendiri Anda ya. Itu aja ya. Terus yang kedua, tadi saya mau bilang apa ya? Kok lupa ya? Oh, ya. Tadi saya mau bilang apa? Oh yang kedua adalah kalian harus benar-benar ini ya, benar-benar jeli terhadap kepenulisan, dan di sisi lain intinya gitu aja sih, tidak ada, pokoknya tidak malu gitu loh mengakui kekurangan, terus tidak malu untuk sharing gitu loh, kalian dapatkan apa gitu loh, jadinya intinya tidak malu gitu loh, gitu aja. Saya juga bingung mau ngomong apa ya dari tadi. Ada yang mau ditanyakan? Ini sambutan ya, bukan pertanyaan ya. Jadi manfaatkan momentumnya itu aja ya. Cara buat paragrafnya gimana, terus cara membuat kalimat utama itu gimana, kalimat penutup seperti apa. Itu aja ya. Jangan malu dan jangan mudah baper. Kalau ditegur salah jangan baper. Terus habis itu baper, pindah agama. Wah, bahaya ini kan. Atau enggak pindah ormas. Bahaya ini kan. Ya, setelah asrori baper misalnya, tiba-tiba dia pakai kerudung karena baper gitu kan. Wah, bahaya ini, jangan sampai gitu kan. Ampun sih orang pun. Ya, intinya jangan mudah baper dan jangan mudah menyerah. Selalu berpikir positif, jangan pesimis. Kadang saya tuh miris melihat teman-teman itu terlalu pesimis. Aduh Gus, aku khawatir anak-anak nggak bisa Gus. Itu kan pikiran kamu. Saya sering bilang gitu. Jangan sampai membuat semacam virus toksik di sini ya. Jangan sampai berpikiran pesimis dan negatif. Tetap positif dan tetap percaya pada diri sendiri, optimis bahwa kalian bisa, benar-benar bisa, bahkan bisa melampaui saya atau bisa melampaui senior-senior kalian yang kalian anggap hebat atau orang-orang yang anggap kalian hebat. Jadi itu aja ya, motivasinya seperti itu ya. Jangan sampai ngambek dan jangan sampai pindah agama. Itu dari saya. Oke. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Dalil yang telah memberikan sambutan dan motivasinya kepada kami ya. Jadi Gus Danding sekalian, kita di sini tuh belajar bareng ya. Jangan malu-malu buat bertanya, kita terbuka aja gitu. Oke, selanjutnya motivasi dari Gus Ahmad, yang mana beliau itu juga selaku mentor dari kelas non-fiksi. Kepada beliau kami persilahkan. Halo Gus Ahmad. Oke. Terima kasih Ning. Tadi kok suaranya nyandet-nyandet ya? Ini sinyal saya atau dari sana? Ya, sinyalnya Neng Zaira kata Gus. Oke. Ya. Oh, baik. ya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih banyak untuk Pak Dir ya, dan juga teman-teman panitia yang luar biasa, dan juga tadi sudah diberikan wawasan kebangsaan gitu ya oleh Gus Dalil. Luar biasa. Adik-adik, kalau saya sebenarnya nggak ingin ngomong banyak, tapi ini nanti kalau semisal kok lebih dari 15 menit, misalnya nanti panitia tolong diingatkan ya. Saya ini kalau ngomong itu harus ada timekeeper-nya. Oke. Saya diminta untuk memberikan sama juga wawasan kebangsaan supaya teman-teman ini punya spirit gitu ya, spirit dalam menulis. Spirit itu kalau kata lainnya itu spiritual. Jadi kalau orang spiritnya banyak itu bisa mengantarkan dia pada Tuhan. Makanya ada kata spirit atau spiritual. Itu katanya. Oke ya. Langsung intinya.
Menulis itu teman-teman atau adik-adik sebenarnya adalah upaya kita untuk membangun konstruk berpikir. Apa tadi? Konstruk berpikir. Nah, ini yang harus dicatat. Karena menulis adalah bagian dari upaya kita untuk mengkonstruk pola pikir atau juga mengkonstruk ilmu pengetahuan yang ada di dalam diri kita, maka salah satu cara atau metode adalah kita bisa belajar pada tanaman. Nah, menarik ini ya. Ini perlu dicatat. Kenapa kok kita perlu belajar pada tanaman? Tanaman itu, adik-adik, kalau panjenengan semua lihat, itu yang pertama kali tumbuh kira-kira apa? Daunnya, buahnya, batangnya, atau apanya? Atau akarnya? Nah, jawaban yang benar adalah akar. Artinya apa? Kenapa kok tanaman yang pertama kali tumbuh itu bukan buah, bukan daun, bukan batangnya, bukan rantingnya, bukan dahannya, tapi kenapa kok akar? Nah, ini menunjukkan bahwa fungsi daripada akar itu adalah untuk mencari sumber makanan. Nah, ini perlu dicatat. Fungsi akar adalah mencari sumber makanan. Nah, dalam menulis juga seperti itu. Dalam mengkonstruk ilmu pengetahuan, upaya yang pertama kali harus kita lakukan adalah mencari sumber pengetahuan itu sendiri. Nah, gitu. Nggak mungkin kita nulis kalau nggak ada bahannya. Nggak mungkin kita tiba-tiba buat kue kalau nggak ada telur, nggak ada ya bahan-bahannya itu, tepung dan sebagainya. Jadi harus ada sumbernya dulu. Nah, sumber pengetahuan itu, adik-adik, apa saja? Nah, kalau boleh saya bagi, ini sudah saya buatkan catatan. Pertama, sumber pengetahuan itu adalah ulama. Atau bisa kita sebut ilmuwan juga bisa. Atau guru kita. Nah, dari ulama inilah kita harus berupaya untuk membiasakan diri yang namanya istima. Apa istima? Istima itu menyimak dengan baik. Simai, mendengar. Dan metode ini adalah metode yang bertahan hingga kini. Dari dulu eranya Rasulullah SAW, sebelum dulu ada orang-orang pintar nulis, metode pembelajaran yang pertama kali adalah metode pembelajaran simai. Baru nanti beberapa abad kemudian, hadis-hadis itu mulai dibukukan dan sebagainya. Gitu ya. Nah, usahakan dalam metode istima ini kita menyimak dengan baik, menyerap dengan baik ilmu-ilmu dari mereka, tentu dari para pakarnya langsung. Gitu ya. Jadi ulama itu adalah orang-orang yang betul-betul menguasai ihtiraf, profesional dalam bidang yang ditekuni, gitu ya. Nah, kemudian usahakan dalam proses menyimak itu kita tidak hanya mendengar, just listening. Nah, jangan sampai seperti itu. Meskipun dalam listening itu ya kita untuk hiburan nggak apa-apa. Tapi usahakan ada sesuatu yang kita catat. Kenapa? Kalau kita mencatat, maka pengetahuan yang awalnya sifatnya itu short term memory, memori jangka pendek, akan bersifat long term memory, memori jangka panjang. Sehingga ketika kita mendengar, kemudian suatu saat lepas dari majelis gitu ya, kemudian kita buka lagi, ingatan itu akan kembali. Nah, itulah fungsinya. Kemudian sumber pengetahuan kedua yaitu apa? Setelah ulama, buku. Nah, buku ini adik-adik tentu yang harus digarisbawahi adalah buku-buku yang bergizi gitu ya. Nah, dan buku-buku itu kalau bisa adalah buku-buku yang memang menjadi rujukan para ulama. Jadi buku itu banyak sekali. Nah, untuk memilah mana buku yang bergizi, mana buku yang bisa kita prioritaskan untuk dibaca, maka cari buku yang itu memang dibaca oleh dosen-dosen Anda misalnya. Buku-buku yang itu telah berhasil membuat konstruk berpikir orang-orang besar. Gitu ya. Misalnya kalau teman-teman mau mendalami ilmu-ilmu Marxis, nah, buku yang telah mampu mengkonstruk berpikirnya orang-orang besar itu apa? Itu dicari, ditanyakan. Nah, itu kalau di perkuliahan itu bisa kita lihat di silabus. Di silabus itu biasanya ada daftar referensi buku-buku yang bisa diakses dan cari mana yang prioritas. Nah, tidak hanya bergizi, tapi usahakan kita harus sadar diri juga karena kita pemula misalnya cari buku-buku yang secara bahasa itu menyajikan istilah-istilah yang mudah dipahami. Jangan cari buku yang istilahnya itu banyak menggunakan istilah-istilah ilmiah, apalagi menggunakan istilah-istilah filsafat.
Ini kalau teman-teman sudah terjun ke dunia penelitian, apalagi dunia filsafat, itu nanti akan menemukan banyak buku seperti itu. Nah, ini penting kenapa? Untuk menjaga yang namanya mood, menjaga semangat kita dalam membaca. Nah, konsistensi ini dijaga caranya dengan itu tadi. Karena kita pemula, maka coba cari buku-buku yang itu selain bergizi, secara bahasa juga mudah dipahami, ya. Itu kalau nanti sama tingkatnya sudah advance gitu ya, nggak apa-apa. Cari buku-buku yang kalau bisa buku induknya langsung, yang bahasa Inggris, yang bahasa Arab gitu ya, nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian ya itu tadi ya. Jadi penyakitnya anak muda sekarang ya itu tadi. Kalau udah ketemu buku yang bahasanya sulit, sedangkan dia sudah pingin ini, pingin itu, pingin idean dan pingin tiktokan misalnya gitu ya. Ya wis, ya berhenti wis, mandek mocone. Dan untuk menumbuhkan motivasi membaca itu ya sulit gitu. Nah, oke. Kemudian sumber pengetahuan ketiga itu apa? Yaitu alam materi. Nah, apa yang ada di depan kita? Apa yang terlihat, apa yang bisa ditangkap oleh indera. Nah, itu namanya alam materi atau bisa kita sebut dengan alam semesta. Nah, kalau kata Al-Quran, alam materi ini dibahasakan dengan yang namanya ayat-ayat kauniyah, gitu ya. Nah, pengetahuan dari ulama tadi yang pertama, kemudian pengetahuan yang kita dapatkan dari buku, itu bisa menjadi semacam perangkat, tool, alat. Untuk apa? Untuk membaca alam materi ini tadi, untuk membaca alam semesta, untuk membaca ayat-ayat kauniyah. Nah, gitu ya. Jadi nggak mungkin kita membaca ayat-ayat kauniyah itu dalam keadaan pikiran kita kosong, gitu ya. Nah, jadi itu bisa kita gunakan. Apakah cukup dengan membaca apa namanya benda-benda saja, misalnya benda-benda alam yang tampak saja? Tidak. Nah, kita juga bisa membaca kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta ini. Nah, di situ nanti akan kita temukan fenomena-fenomena sosial misalnya, nah, gitu ya. Bagaimana tingkah laku manusia, itu bisa kita baca. Nah, ini penting. Kenapa? Karena dalam khazanah keilmuan kita, ayat atau sesuatu yang harus kita tadabburi itu ada dua. Ada ayat kauliyah dan duanya ada ayat kauniyah. Ayat kauliyah itu ya Al-Quran itu tadi, yang kalau bisa harus kita baca, meskipun nggak banyak, yang mungkin 1 sampai 5 yang kemudian kita tadabburi gitu misalnya gitu ya. Nah, tapi ada yang ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat Allah yang bisa kita jumpai di alam sekitar. Nah, berupa apa saja? Bisa berupa kejadian atau persoalan atau dinamika hidup manusia. Yang ini nanti akan menurunkan ilmu-ilmu sosiologi, ilmu-ilmu antropologi tentang manusia, ilmu-ilmu tentang geografi, tentang bentuk alam, kenapa kok tanah dan sebagainya itu macam-macam ternyata gitu ya. Kemudian yang terakhir, nah sumber pengetahuan yang terakhir yaitu diri kita sendiri, diri kita yang diberi hidup oleh Yang Maha Hidup. Nah, kalau dalam bahasa para ulama disebut dengan ruh, ya. Nah, ruh ini tentunya pembahasan ini bukan wilayah saya. Dan ini kalau hati-hati mau mengakses, ada salah seorang ulama yang luar biasa, dan itu bagi saya adalah sosok yang milenial gitu, maksudnya dekat, secara bahasa bisa didekati oleh para milenial. Dan namanya Buya Ar-Razi Hasim. Nah, nanti bisa dicari gitu ya. Dan itu akan dijelaskan betul. Nah, dan pembahasan ini sebenarnya tentang ruh itu, bagaimana menjadikan ruh atau diri kita itu sebagai sumber belajar, itu baru bisa kita pelajari setelah kita sampai di tahap advance gitu ya. Setelah kita tadi sudah sampai ke tahap pertama tadi menjadikan ulama sebagai sumber belajar, kemudian menjadikan buku sebagai sumber belajar, kemudian yang terakhir tadi, yang ketiga menjadikan apa? Alam semesta sebagai sumber belajar. Nah, itu pentingnya. Jadi hati-hati sekalian, apa intinya? Intinya adalah setelah akar itu muncul, kemudian sumber makanan itu sudah didapatkan, maka yang muncul setelah itu apa? Tunas. Nah, itu. Jadi setelah kita sudah berhasil menemukan sumber makanan kita, maka yang kemudian muncul adalah tunas, gitu ya.
mulai kelihatan bakat kita nanti di mana, gitu ya. Bahkan gerak kita akan mulai kelihatan, gitu ya. Nah, itu ya. Jadi intinya adalah kita perlu belajar pada mentalitas tanaman. Tanaman itu semakin banyak akar yang dimilikinya, maka serapan makanannya akan semakin besar. Kalau akarnya sedikit, maka serapan makanannya juga sedikit. Dan pertumbuhan tanaman itu sendiri juga akan nampak lambat. Nah, jadi besar kecilnya tanaman itu tergantung seberapa besar akar atau jangkar yang kita bangun untuk menangkap ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, istilahnya ya jam terbang gitu ya. Jam terbang kita untuk berkhidmat pada ilmu itu ya harus terus dievaluasi gitu ya. Misalnya saya satu hari ini kok full main IG, ya wis ilmunya ya tentang IG gitu. Nah itu ya. Jadi jadikan semua apa yang kita alami itu sebagai sumber belajar. Kita IG-an ya nggak apa-apa, tapi jadikan itu sebagai sumber belajar. Kemudian mentalitas tanaman kita tadi pertama selain belajar pada akarnya, yang perlu kita tahu adalah tanaman itu dia ternyata bisa hidup meskipun tanpa buah, meskipun tanpa daun, meskipun tanpa dahan misalnya, selama akar itu ada. Tapi kalau tanaman itu akarnya nggak ada, tapi buahnya ada, daunnya ada, dahannya ada, bisa hidup nggak? Nggak bisa. Nah itu ya. Jadi itu kita bisa belajar dari mentalitas tanaman, dan tentu ini menjadi nasihat untuk saya pribadi terutama dan juga adik-adik, karena yang namanya kebaikan itu mesti mau nggak mau harus dilakukan secara berkelompok gitu, nggak bisa sendiri. Kalau sendiri bukan di sini gitu ya, nanti di kuburan itu baru sendiri nanti. Jadi itu ya. Kemudian tadi saya diminta oleh Gus Haris terakhir untuk menggambarkan nanti bagaimana konsep kita dalam pembelajaran non-fiksi ke depan. Nanti saya akan memberikan beberapa materi, dan tentu sebelum nanti materinya setiap pertemuan, saya harap teman-teman sudah punya kerangka tulisan yang itu sudah menjadi bahan. Ya, nanti sambil kita lebih ke dialog saja. Saya memberikan materi, kemudian sambil kita praktek, sambil kita dialog. Itu ya, kurang lebihnya dari saya. Semoga kita semua dikumpulkan ke dalam golongan tadi, para ulama, yang mana secara ilmu mereka sudah kuat, meskipun kita kalau secara kapabilitas nggak sama sekali gitu ya, nggak menuntut sama sekali, baik secara keilmuan maupun kebiasaan kita ini kan masih jauh ya. Saya juga nggak bisa munafik, saya juga masih belajar sama seperti panjenengan semua, juga sedang membangun motivasi untuk kembali berkecimpung di dunia akademik. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah wa ridha wal inayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Gus Ahmad yang telah memberikan motivasinya ya kepada kami semua. Semoga saja apa yang disampaikan Gus Ahmad tadi bisa memotivasi diri kita ya, sehingga kita Gus Ning semua ini bisa mengikuti writing class ini sampai akhir, sampai bisa menghasilkan karya ya. Kemudian selanjutnya ada penjelasan kegiatan kelas fiksi dari mentor kelas fiksi, yaitu Ning Sofia. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya, Ning Zahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Junior. Di sini saya akan mementori kelas fiksi selama 1 bulan ke depan, dan juga dibantu oleh beberapa tim kepenulisan. Jadi sedikit gambaran dalam kelas fiksi. Jadi intinya di sini kita akan fokus kepada karya cerpen. Nah, jadi nanti dalam pembelajarannya kita tidak hanya membahas mengenai hayalan-hayalan dalam cerpen, melainkan agar bisa menambah wawasan, misalnya kita bisa memfokuskan pada genre-genre tertentu, karena dalam fiksi itu banyak
banyak macamnya ya, banyak genrenya. Misalnya ada genre realistis, genre sains, dan juga genre historical. Nah, nanti untuk kelasnya akan diadakan secara online dan juga secara offline. Untuk kebanyakan sih akan diadakan secara online ya, karena tidak semua peserta itu berada di Malang. Nah, untuk kelasnya sendiri yakni berupa penyampaian materi, konsultasi karya, kemudian ada beberapa penugasan. Hampir sama seperti non-fiksi tadi, ada penyampaian materi dan juga ada praktek setelah penyampaian materi tersebut. Jadi kelasnya itu Sabtu dan Minggu, nanti untuk jamnya itu menyesuaikan teman-teman di kelas fiksi, enaknya seperti apa, dan nanti kemungkinan tidak harus WA group terus, bisa melalui Gmail dan lain-lain sesuai kesepakatan nantinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ning Sofia karena telah memberikan penjelasan ya, memberikan gambaran kepada kami mengenai kelas fiksi. Sebelum ditutup, mungkin dari Gus Danding sekalian ini ada pertanyaan, ada yang mungkin masih dibingungkan terkait kegiatan atau program dari writing class ini, mungkin bisa langsung bertanya nih. Bisa langsung bertanya lewat Zoom ini atau lewat kolom chat. Monggo. Saya izin dulu nih ya, atau Gus ya, sebentar. Soalnya ada urusan sebentar. Saya izin Gus, live ya. bentar Gus, Ya. ini foto-foto dulu Gus. Foto dulu. Ya, foto dulu ya. Tamina. Oke. Dokumentasi. Oh ya. Oke, mungkin Gus Daning bisa on yang belum on cam bisa segera on cam ya untuk dokumentasi. Ning Reni, Sebentar yuk. Ning Zakiatul, Gus Asrori juga kemana Gus Asrori ini? Siap Gus. Mohon maaf Gus. Mohon maaf. Ayo Alivia Rahma, terus siapa Nabila lagi? Nurhan. Reni Duyang Greni. Terus Karisma Derila. Terus Gus Nafa Haris, Nabila. Nabila Nurkhonsa, Agama monggo. Zahira. Agama Zahira. Agama baru. Kebenaran baru. Zahira jangan buat Perlu agama dong. dikaji itu Gus, perlu dikaji. Zahira Ayo ini ada pose. baik. Satu. Nanti dipersekusi. Belum ganti nama Gus. 1, 2, 3. Pakai HP soalnya. Oke, 1 kali lagi yuk. 1, 2, 3. Oke, thank you. Sampun nih, monggo lanjut. Makasih Gus Daling ya. Monggo. Oke, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Daling. Ya, sama-sama. Monggo Gus Ning yang mau bertanya, silakan Ge.
Baik, sementara saya ambil alih dulu. Apakah ada pertanyaan dari Gusting tadi? Sepertinya tidak ada ya, Gusting ya. Alhamdulillah acara pada sore hari ini Interkelas Karya Fiksi Non-Fiksi 2022 telah selesai dan selamat bagi anggota peserta seluruh kelas fiksi dan non-fiksi telah lolos wawancara dan butuh komitmen untuk pelaksanaan kelas dalam sebulan ini yang rencananya dilakukan setiap weekend Sabtu dan Minggu. Dan terima kasih telah menghadiri acara, join dalam Zoom ini intro kelas dan selamat beraktivitas kembali. Bila ada salah kata dari kami panitia, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Ning, Gus Ahmad, matur suwun Gus. Ya, terima kasih. Saya pamit untuk tidur. Nggih, monggo. Matur suwun sangat.